kita kan ya biasa kalau live kan ya live kan tuh tekniknya juga kerja juga kan ya gitu. Cuman karena nggak ada live itu jadi kita tuh bener-bener tuh berdua ngobrol gitu. Jadi kan yang aku udah bilang gitu ya, good times, bad times, go stronger gitu. Kalau cuman mau enaknya doang, waktu-waktu yang masih kurang enak, gone, you're not gonna build anything gitu. Cuman if mau kamu lagi di atas, kamu di bawah, mau dimanapun, kamu di hujat satu Indonesia pun, cuman aku dan Mami. Assalamualaikum saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu gak kalau nama Sarwenda, Ruben Onsu, dan Desi Ratnasari kembali ramai diperbincangkan netizen? Kali ini perhatian publik tertuju pada berbagai potongan podcast, pernyataan yang kembali viral, hingga beragam komentar netizen yang saling berseberangan mengenai hubungan, rumah tangga, dan pengasuhan anak. Perkembangan terbaru pun memunculkan perdebatan baru di media sosial yang semakin memanas. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respons netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mio, ya we have to stick together, whatever it is. Aku juga udah bilang sama Mio, sayang, ini bukan salah kamu gitu. Maksudnya ini it's not supposed to be like this gitu. Kamu nggak sampai satu kayak dihujati sampai seperti itu. Menurut aku kamu layak gitu, dan I will stand by you gitu. Biarpun aku juga kena ajar aja juga, aku pikir ya nggak apa-apa sayang, ya apa yang diomongin kan if you don't feel it ya you don't have to be offended juga gitu, ya diam aja gitu. Emang karena agak kesel ada lah dikit-dikit, cuman ya udahlah, whatever it is, aku sama Mami kayak we have each other gitu. Jadi ya udah, life goes on gitu ya. Hidup tuh apapun, di hidup tuh nggak mungkin lancar semua gitu ya. Kayak pasti ada up and down. That is life, that is part of life. It is totally fine gitu ya. Ya yang penting you never give up, push through it aja gitu. Karena every obstacles in your life gitu, apapun yang kalian hadapin di hidup kalian yang kurang enak atau apa, dan itu yang akan membuat kamu menjadi orang yang lebih baik, membuat kamu menjadi karakter yang lebih kuat lagi gitu. Dan salah satunya ini, aku sama Mamio jujur relationship kita tuh makin solid ya sayang ya. Iya sayang. Ya aku jadi sama Mamio tuh jadi banyak banget ngobrol gitu, mau apapun, dan saling menguatkan. Try to selalu gimana cara untuk menghibur Mamio juga menghibur aku. We try to kita apa ya, kita hidup sehat nih, diet yang sehat gitu, olahraga rajin gitu. Jadi aku banyak rajin yuk gitu, karena kemarin kita sempat lumayan off lama juga ya, kayak makan enak terus kita kan. Kalau kalian semua tahu kan aku kan emang hobi makan ya, I like to eat gitu. Jadi aku bawa Mamio tuh kayak, saya coba restoran ini restoran ini gitu, coba makan enak itu yang kayak course menu gitu, yang kayak 10 set menu, 12 set menu kita makan terus. Udah selesai. Saya udah gak benar nih, kita gemuk banget nih, kita harus comeback, kita harus badannya harus jadi gitu. Jadi ini Mami lagi kardio nih gitu, jadi ya kita harus happy lah, to be honest gitu. Emang sebenarnya ada break, kangen. Thank you. Aku Bagaimana sedikit dong pertemanan dengan Ruben seperti Ruben. apa sih? Pertemanan dengan Ruben sudah lama kenal sama Ruben. Terus ya mungkin karena yang satu janda satu duda ya, jadi orang pada menjodoh-jodohkannya. Kalau memang baik ya kita aminkan saja ya kan. Tapi ya sedih sih nggak sih secara pribadi gitu? Enggak lah, kan kita sama-sama single. Kan aku nggak punya suami, dia kan juga nggak ada istri, jadi ya kita kan sama-sama single ya. Maksudnya kita sebagai manusia kan bisa berencana, tapi kan semua tetap Allah yang menentukan. Puas aku nonton podcastnya Bunda Sarwenda di Bang Densu, apalagi ketika ngebahas mengenai rumah. Kan sudah aku bilang, kalau kita ibu-ibu yang urusan menghitung, meskipun kita bukan lulusan teknik sipil, pasti hitungan kita bakalan nggak meleset. Netizen, kalian tahu habis podcastnya si Sarkawi itu diposting sama si Betran, bohong. Terus si Kak Onsu posting ini tadi pagi. Coba kita lihat. Ya, baby Ella, roknya tutup. Yes. Ini bukan rok. Oh, Ini
celana. Oh celana. Di, aku udah gak mau bahas itu ya, bodyguard yang di belakang. Kalian lihat tuh, ekspresinya si Sarkawi. Agak-agak, ya. Nanti rangkuman yang podcast kemarin kita buat after ini ya, nanti kita rangkum. Syum. Coba kalian pikir, saya ya. Minta uang anak-anak ditransfer aja ke ATM-nya. Coba kalau kalian pikir, kalau ke ATM anak misalnya anak gue di ATM-in, dimasukin uang, yang pakai gue juga loh. Karena kan anak-anak masih kecil. Gue juga yang pakai sama aja ya kan? Bener gak sih? Apa gue yang salah? Apa gue doang yang pakai uang ATM anak gue? Namanya emak. ATM anak dikintit lah gue, kita lihat, ada duitnya nih kita ambil, bener nggak? Kalau kayak gitu nggak adil dong. Udah, kecuali bilang gini, udah suruh aja ayahnya langsung bayar SPP ke sekolah, langsung bayar uang ini ke sekolah, langsung bayar uang ini ke lesnya gitu, kayaknya lebih tepat. Jadi lu nggak bisa nilep. Ya itu gue bilang, kenapa sih lu main-main setan? Kenapa sih lu usah gitu? Gue bilang ya mendingan yang kayak gitu jelas setan beneran daripada kita ngurusin manusia kelakuan. Kata gue, kan yang lebih mengerikan itu manusia. Iya, manusia dek-dek, yang suka main dek-dek. Yang kemarin ngirim dek-dek, siapa tuh? Oh my god, ayo siapa tuh? Ayo, siapa? Cerita dong. Nggak ke Gunung Kawi kan? Ayo barengan yuk. Ayo barengan yuk, asik. Anjir. Katanya kan mama itu member platinum di sana. Gimana guys? Setelah Terima kasih Bang Densu sudah mengundang Bunda Sarwenda. Akhirnya banyak kebenarannya terungkap katanya. Dan kebohongan terbongkar. Saya makin bangga kepada berada di pihak Sarwenda kata ini. Oh ini dari timnya Sarwenda guys. Kita lihat ya, kita lihat dan kita dengar ya pendapatnya beliau gitu ya. Denny Sumargo undang Bunda Sarwenda ke podcastnya. Banyak pendukung sebelah yang kepanasan dan tantrum, bahkan menghujat Denny Sumargo. Mereka berkomentar seperti ini. Kenapa sih Bang Densu undang dia? Gak penting amat. Bukan gak penting, tapi mereka takut kebohongan itu terbongkar. Karena mereka takut kebenaran itu terungkap. Dan saya bersyukur Bang Densu mengundang Bunda Sarwenda untuk speak up. Dan akhirnya saya makin bangga berada di pihak Sarwenda. Karena apa? Ternyata memang Sarwenda lah yang... Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada video ini, netizen menyoroti percakapan yang berisi dukungan moral kepada seseorang yang sedang dihujat publik. Dalam percakapan tersebut ditekankan pentingnya saling menguatkan ketika menghadapi masa sulit, menjaga kesehatan, dan tetap menjalani hidup dengan positif. Setelah itu, pembahasan bergeser ke isu yang ramai diperbincangkan netizen mengenai kedekatan Desi Ratnasari dan Ruben Onsu. Sebagian netizen menganggap keduanya sama-sama berstatus sendiri sehingga wajar jika dijudulkan, sementara yang lain memilih menyerahkan semuanya kepada takdir. Di bagian berikutnya, perhatian netizen tertuju pada podcast Sarwenda bersama Denny Sumargo yang dinilai membuka banyak klarifikasi mengenai berbagai tudingan yang beredar. Reaksi netizen pun terbelah, ada yang semakin mendukung Sarwenda, sementara pihak lain justru mengkritik isi podcast tersebut. Lanjut. benar. Apa yang disampaikan mantannya selama ini semuanya tuh tidak benar. Gimana guys? Apakah apa yang dikatakan ibu ini? Tim mana nih? Tim kalian tim Sarwenda atau ya
tim Koko Ruben? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terus dia harus payment ini, payment Ternyata R punya hutang karena bisnis cerai. Ya setelah ini cerai. oke. Yang penting jalan gitu. Ternyata hilang. Duitnya? Hilang. Jadi produksi barangnya nggak ada, Kak. Enggak, produksi barangnya ada, tapi uang yang harusnya gue bayar kan hilang, dibawa hilang. Oh, dibawa kabur guys. Kasihan ya Koko Ruben ya. Halo guys, kalian sudah tonton video terbaru ini? Seorang mantan suami dan seorang bapak mengatakan bahwa kesalahan terbesarnya selalu menuruti keinginan istri dan juga anak-anaknya. Dia tidak mau menolak apapun yang mereka minta, selalu dipenuhi. Sekalipun finansialnya lagi tidak baik-baik saja. Jadi maksudnya dia terlalu memanjakan sehingga sifat yang tidak bisa menolak atau selalu menuruti ini terbawa hingga kini saat mereka telah berpisah sekalipun. Jadi kebayang gak sih guys, kalau seandainya mantan istrinya mengatakan kesalahan terbesarnya adalah melahirkan garis keturunan atau anak dari mantan suaminya. Lebih baik dia melahirkan anak orang lain. Setidaknya kalau dia melahirkan anak orang lain, dia tidak akan menerima statement atau pernyataan yang menyedihkan seperti yang dikatakan oleh mantan suaminya ini. Jadi guys, dalam berumah tangga itu sebenarnya suami istri itu sudah punya tugas masing-masing. Contohnya, suami tugasnya mencari nafkah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, kalau rezeki lebih tersier, kalau ada rezeki lebih lagi, kebutuhan mewah, kalau rezeki lebih lagi. Sedangkan istri tugasnya mengurus rumah tangga, termasuk itu merawat anak, membersihkan rumah, menyuci, memasak. Ya syukur-syukur kalau ada asisten rumah tangga, jadi terbantu. Guys, sangat miris sekali melihat seorang suami dan juga seorang bapak merasa paling berjasa, paling berkorban, paling berkontribusi dalam rumah tangga tersebut karena dia telah memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan juga kebutuhan mewah. Dan dia merasa dia paling berkontribusi dan paling berkorban dalam keluarga tersebut. Dia lupa kalau istrinya itu juga punya kontribusi dan sangat berjasa dalam rumah tangga tersebut. Kalau kalian bertanya, apa kontribusinya, apa jasa istrinya? Istrinya telah mengorbankan darahnya, memberikan rahimnya untuk melahirkan anak-anak garis keturunan si suami tersebut. Gimana guys? Sepertinya ibu ini dari timnya Sarwenda ya. Nah, ini kita lihat lagi. Sarsakwi, kau aneh ya. Gara-gara Mantan terbaik malah diancam rumah dilelang. tiket Blackpink aja nggak dijawab sama mantan suamimu. Ya ampun, terus tiba-tiba kau bilang rumah ini mau dilelang. Kolerasinya tentang anak, tiba-tiba tiket Blackpink terus lelang rumahnya. Gimana sih kau? Memang nggak sadar diri kau memang, ya Allah. Gimana guys? Aku chat. Tidak Tapi itu dibalas, dibalas. mencari solusi. Katanya udah ganti nomor. Enggak. Ini udah nomor baru yang aku tanya. Dan bukannya dia nggak tahu nomor barunya gimana sih? Oh. Akhirnya ini nomor baru. Nah, habis ini yang aku kemarin chat, aku pindah rumah. Ternyata bukan nomor ini lagi, udah ganti lagi. Aku nggak Oh, dia pakai ini ya, Samsung ya. Tumben biasanya pakai iPhone, guys. tahu. Oke, satu-satu ya. Heeh. Jadi kamu chat itu intinya apa? Jadi pertama pengacara aku tanya ke pengacaranya. Ini ada Oh, kamu sampein ke pengacaramu. Betul, Terus ya suruh kan? hubungi pengacaranya. Gitu. ya suruh hubungi pengacaranya. Terus kayaknya nggak direspon. Jadi Kamu chat langsung. aku chat juga gitu. Di sini ada Ya, intinya debt collector datang debt lah. collector datang. Nggak dibalas. Ini 8 November. Oke, intinya nggak dibales. Nah, 15 November aku chat lagi. Heeh. Ayo kita ketemuan yuk, duduk, cari solusi. Nggak dibalas lagi. Heeh. 20 November, aku chat lagi. Hmm. Kapan kita mau menyelesaikan masalah anak-anak dan biar mencari solusi lah. Hmm. Nah, akhirnya 20 November, dia bales gitu loh. Berarti Ya. belum ganti nomor. Belum ganti nomor gitu loh. Nah, dia ini balas, aku balas, dia balas nggak poin yang masa debt collector? nggak ada sama sekali. Dia tidak membahas. Oke. Jadi dia cuman kayak jadwal anak-anak mana. Nah, aku kasih nih jadwal anak-anak nih, panjang banget nih. Oh, oke. Senin, Selasa, Rabu gini. Aku udah kasih nih. Ini jadwalnya tanpa ada kegiatan gini. Terus dia malah nanya kapan ada waktu buat dia. Maksudnya kan di jadwal ini ada waktu yang kosong. Hmm. Jadi maksudnya aku ya cocokin sama waktu anak-anak juga kalau Mungkin ini. maksudnya adalah lu kasih tahu dia yang mana jadwal dia bisa ketemu Nah, anak-anak. ini udah kok. Jadi ini sampai ada jamnya. Anak-anak berarti kan setelah ini free.
Oh, maksudnya dimasukin jadwal juga Oh mungkin. enggak. Enggak, Dia yang aku tangkap mungkin maksudnya beliau masukin jadwal juga di jadwal anak-anak nanti jam sekian ketemu ayah gitu. enggak. Jadi kapan bisa untuk ayahnya? Ada. Aku bilang kalau mau minggu nggak apa-apa. Aku bilang Oh, kayak gitu. ada. Oh. Setengah anak-anak ke gereja biasanya kan juga begitu. Aku bilang anak-anak ke gereja dulu. Oke, minggu aku jemput pulang ya gereja. Aku bilang oke, jam berapa sampai rumah ayah biar anak-anak bisa siap-siap makan-makan dulu gitu Bagus loh. tuh. Nah, aku nggak pernah Ketemu akhirnya gitu. ketemu anak-anak ketemu gitu loh. Ketemu terus udah kayak gitu nggak apa-apa dan terakhir aku chatan sama dia nih sampai nilai fotoin rapot anak-anak, aku pun fotoin. Oke. Gimana guys, menurut pendapat kalian? Apakah kalian percaya dengan apa yang dikatakan Ibu Syarwenda? Gitu guys. Mungkin kalian punya komentar atau reaction gitu ya. Dari masa pernikahan. Ternyata dari awal nikah sudah sistem reimburse, baru tahu aku menikah seperti ini guys ya. Bill yang aku kasih ke dia selalu bentuknya kayak gitu dan rinci. Kenapa model kayak begitu dari awal nikah? Aku ada notesnya kok. Nih. Gimana guys? Tuh ya. Udah lama nggak ini. Konsepnya emang mau dari kamu begitu atau dari koruben yang mau begitu? Karena dia kan nanyanya detail. Oh. Jadi aku pun orangnya detail. Aku kasih tahu sampai 5.520.000. Aku pasti kasih gitu loh. Jadi Intinya kamu report nanti rembes gitu. ya rembes. Gimana guys ya? Reimburse katanya sistemnya guys. Akhirnya kita sampai di ujung video. Video ini didominasi oleh beragam komentar netizen yang menanggapi lanjutan pembahasan mengenai Ruben Onsu dan Sarwenda. Sebagian netizen membahas pengakuan Ruben yang merasa terlalu sering menuruti keinginan keluarga hingga berdampak pada kondisi keuangan. Di sisi lain, muncul tanggapan yang mengingatkan bahwa dalam rumah tangga, baik suami maupun istri sama-sama memiliki pengorbanan dan kontribusi yang tidak bisa dibandingkan. Selanjutnya, netizen juga membahas penjelasan Sarwenda mengenai komunikasi terkait anak-anak setelah berpisah, termasuk upaya menghubungi Ruben, pengaturan jadwal bertemu anak, hingga sistem pencatatan pengeluaran rumah tangga yang disebut sudah dilakukan sejak awal pernikahan. Berbagai penjelasan tersebut kembali memicu perdebatan karena masing-masing kubu memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap persoalan yang sedang ramai dibahas. Lanjut. Demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.